Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir praktikum Jarkom. Ini laporannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nazar terlebih dahulu. Di sini ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada topologinya. Diawali dengan end device. eh, dari jadi di Red Hat itu masing-masing masing-masing OS itu mempunyai end device. Dari sini ada Red Hat, ada Ubuntu dan MikroTik. Dan di tengahnya ada switch. Eh, Lalu di sini ada tata cara pembuatan kabel stage. Pembuatan kabel strike mengupas kulit kabel. Ketika sudah terlepas, maka selanjutnya menggunakan kabel dan warna seperti gambar di bawah ini. Seperti ini ya. Sini ada putih oranye, oranye, putih hijau, biru, biru putih, hijau, coklat putih, sama coklat seperti ini ya. Mengurut dari kiri. Kemudian kabel yang diuruskan tersebut dimasukkan ke dalam RJ45. Setelah dimasukkan, kemudian RJ45 yang telah dimasukkan kabel di clamping untuk menjepit kabel tersebut agar kuningan RJ45 tersebut masuk ke dalam kabel dan terkunci. Penjepitan harus sampai terdengar bunyi bunyi kayak seperti terkunci agar sempurna. Cara testing kabelannya jika sudah dibuat nanti dua-duanya dicolokin ke alat testernya. Jika kedipannya secara bersamaan konstan, berarti itu kabelannya berhasil di eh, cramping. Perangkat yang ada pada praktikum ada PC untuk Red Hat, Switchport, PC untuk Ubuntu, MikroTik, sama device user. Untuk hasil pengujian jaringan, eh, di sini ada permasalahan di Red Hat ya. Yang dihadapi saat melakukan pengujian Red Hat adalah gagalnya komunikasi dari end device dengan IP 192.168.1 dan terjadinya destination host unreachable. Masalah ini kemungkinan terdapat pada pemasangan kabel ETH. Meskipun sudah dicoba beberapa kali, namun permasalahan ini teratasi dengan baik. Solusinya mencoba lagi mengganti kabel yang kemungkinan rusak atau port yang rusak. Untuk OS seperti Ubuntu dan MikroTik, waktu yang kita butuhkan itu sudah habis dan kita menghabiskan waktu saat memasang IP pada device kami yang mengalami kesalahan pada saat memasukkan IP-nya dan membutuhkan waktu yang lama sehingga kehabisan waktu untuk melakukan tes pada saat itu. Namun ketika kita mencoba di device masing-masing di rumah berhasil, tapi tidak ada apa namanya, tidak ter screenshot. Untuk hasil soal UAS NAT dan OSPF, pertama untuk topologinya di router 0 itu terdapat dua switch yang terhubung ke dua server. Di router 1 itu ada terhubung ke router 2 dan 3 menggunakan serial, dan ada switch yang terhubung ke device. Untuk konfigurasinya, router 0 itu pertama kita memasukkan IP address untuk flash Ethernet 0 per 0 yang switch yang atas, yaitu IP address 192.168.40.1, subnet masknya 255.255.255.224, lalu IP net inside. Dan untuk flash Ethernet 0 per 1 nya itu untuk switch yang bawah 192.168.50.1, subnet masknya 255.255.255.224. Nah, IP net inside. Nah, untuk interface Ethernet 0 per 1 per 0 nya IP address 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.252. Nah, IP net outside-nya untuk ke router 1. Lalu untuk konfigurasi NAT-nya itu IP NAT inside source list 10 interface Ethernet 0/1/0 overload, IP NAT
inside shortlist 20 interface Ethernet 0/1/0 overload. Nah, lalu IP root 0.0.0.0.0.0.192.168.0.2 untuk ke router 1. Lalu access list 10 permit 192.168.40.0 untuk switch yang atas. 0.0.0.31 itu dari 255 dikurangi 224. Sama satu lagi access list permit 20. Access list 20 permitnya. Nah, untuk router 1 Arik. Ya, router 1 juga sama, interface itunya diisi dulu karena nggak ada. Jadi yang router 1 itu karena menggunakan kabel serial, jadi yang pertama itu serial 0 per 0 IP addressnya 192.168.10.1, dan submaxnya 255 255 255 252. Yang bawahnya juga sama, cuman beda di IP address. IP addressnya 192.168.20.1. Yang internet juga sama, cuman beda di IP addressnya juga. IP addressnya 192.168.0.2. Nah, di sini tuh di setting OSPF 99-nya. Nah, pakai network area 192.168.0.0.0.255 area 0. Selanjutnya ada router Nah, 2. untuk router 2 di VCTR 0.0-nya nggak ada. Untuk interface Ethernet 0/1 kan IP address 192.168.30.2, subnet mask 255.255.255.224. Nah, untuk interface serial 0/0/0-nya IP address 192.168.10.1, subnet mask 255.255.255.252, clock rate-nya 64.000. Untuk interface serial 0/1/1-nya nggak ada. Untuk interface Ethernet 0/1/0 kan IP address 192.168.60.1 dengan subnet mask 255.255.255.224. Nah, masukkan OSPF 99-nya dengan network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0. Untuk router 3 kita masuk ke Ethernet 0/0/0-nya tidak ada. Untuk Ethernet 0/1-nya IP address 192.168.30.1, subnet mask 255.255.255.224. Untuk serial 0/0/0-nya IP address 192.168.20.2, subnet mask 255.255.255.252. Untuk serial 0/0/1-nya nggak ada. Untuk Ethernet 0/1/0 IP address 192.168.70.1, netmask 255.255.255.224. Masukkan OSPF 99-nya yang network 192.168.0.0 0.0.0.255.255 area 0. Nah, Mungkin untuk langsung ini konfigurasi aja ke pengujiannya saja. Yang pertama kita lakukan ke ini dulu, ke IP ini dulu yang 50.1. Berhasil ya. Langsung ke sini. Berhasil juga. Kita langsung coba ke sini. Berhasil juga. Kita coba ke sini yang tengah-tengah.
Coba kita ke belakangnya. Mungkin langsung saja yang dari sini ke kiri, kita coba dulu pakai laptop. Ping yang ini dulu. Berhasil. Langsung ke TH1. Berhasil juga. Ke TH1 yang seberangnya. Berhasil juga. Coba kita masuk ke yang sininya. Nah, DHU. Coba kita ke atasnya. Sama DHU juga, berarti berhasil. Paling sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.